Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Sedikit Berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat soal lewat aplikasi Google Form atau Google Formulir. Saksikan videonya berikut ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara membuat soal lewat aplikasi Google Form atau Google Formulir. Langkah yang pertama adalah pastikan dulu teman-teman sudah terkoneksi laptop teman-teman sudah terkoneksi dengan akun Google, atau istilahnya kita sudah memiliki akun Gmail. Jadi laptop kita ini sudah terkoneksi dengan Google akun atau akun Google. Baiklah, langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat soal dalam bentuk Google Form. Yang pertama adalah kita klik Google Chrome, Google, Firefox atau Mozilla. Google ya. Nah, di sini sudah tampil tampilan Google. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas. Di sini sudah ada nama saya. Nah, di sini akun Google. Jadi akun Google atau Gmailnya sudah terkoneksi dengan laptop ini. Jadi kalau kita sudah mempunyai akun Google, tinggal kita klik di sini. Kita lihat seperti ada kotak-kotak. Di sini kita klik satu kali. Nah, untuk membuat soal Google Form, di sini kita masuk dari Drive. Jadi kita klik Drive-nya dua kali, kita masuk dari Drive. Untuk mempermudah kita melihat respon soal kita nanti, dari Drive kita klik di sini baru, kita bikin folder baru ya teman-teman. Di sini folder. Kita tunggu prosesnya, kita bikin folder baru. Nah, nama foldernya kita ganti dengan soal uji coba. Jadi ini hanya contoh saja, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Klik buat. Sedang proses, kita tunggu. Nah, di sini folder soal uji coba sudah ada, sudah berhasil tersimpan di Drive. Sekarang untuk membuat soal Google Form, kita klik folder tadi dua kali. Di sini tampilannya kosong karena memang belum ada soal di sini. Caranya kita klik kanan satu kali. Kita pilih Google Form atau Google Formulir. Kita klik Google Formulir ini, kita arahkan ke tanda, kita pilih Google Formulir kosong. Nah, inilah tampilan dari Google Form kita. Di sini ada formulir tanpa judul. Sekarang kita ganti dengan apa yang mau kita buat. Pada kesempatan ini saya akan contohkan membuat soal ya. Misalnya di sini kita klik saja bebas ya, kita klik bebas. Itu bisa kita hapus juga bisa. Kita ganti dengan soal latihan IPA. Ini hanya contoh saja. Jadi kalau dia berbentuk soal, di sini ada deskripsi formulir. Jadi ini bisa kita isi dengan perintah daripada soal kita. Misalnya jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita lihat di sini di pojok kiri atas. Di sini masih tertulis atau tertera formulir tanpa judul. Jadi bagaimana kita mengganti formulir ini dengan yang kita buat soal latihan IPA. Caranya teman-teman klik saja di ujung sini secara langsung saja satu kali, maka secara otomatis formulirnya berubah menjadi soal latihan IPA. Sekarang kita ke tahap berikutnya. Kalau kita membuat soal
Apalagi yang kita perlukan setelah judulnya sudah kita buat, deskripsinya juga sudah kita buat. Sekarang tahap yang berikutnya adalah biasanya kita memerlukan nama peserta didik. Kita ketik nama peserta didik di sini. Nama peserta didik ini biasanya kita memerlukan jawaban singkat. Nanti siswa tinggal ketik jawabannya lewat HP Android ya, atau lewat laptop, dia tinggal langsung mengetik. Di sini kita pilih jawaban singkat. Jadi kalau dia memerlukan jawaban singkat, kita klik jawaban singkat. Kalau jawaban esai, kita klik paragraf, memerlukan jawaban yang panjang. Kalau dia berbentuk pilihan ganda, maka kita pilih bagian pilihan ganda. Kalau dia memerlukan jawaban lebih dari satu jawaban atau kotak centang, atau dengan istilah checkbox, maka kita pilih kotak centang atau checkbox. Terus kalau kita memerlukan jawaban hanya pilihan iya atau tidak, atau hanya dua pilihan yang kita perlukan, maka bisa kita pilih drop none. Nah, untuk nama peserta didik kita pilih jawaban singkat. Nanti di soal berikutnya kita uji coba semua mode jawaban. Jadi nama peserta didik jawaban singkat, di sini kita klik wajib. Jadi siswa wajib untuk menuliskan namanya. Ketika siswa tidak menuliskan namanya, maka dia tidak bisa lanjut ke soal berikutnya. Nama peserta didik sudah, apalagi yang kita perlukan. Setelah nama biasanya kita memerlukan kelas. Nah, pada kesempatan ini misalkan saya membuat soal ini untuk kelas 6. Jadi kelas 6 ini misalnya ada dua, ada kelas 6A dan ada kelas 6B. Di sini kita tulis kelas. Karena soal ini untuk dua kelas, artinya saya memerlukan jawaban untuk pertanyaan kelas itu yang sistem drop down. Jadi ada dua pilihan nanti, kelas 6A dan kelas 6B. Jangan lupa di sini kita klik wajib, artinya siswa wajib memilih kelasnya. Nama sudah, kelas sudah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal nomor 1, misalnya di sini saya buat kaki ayam cocok untuk titik-titik. Di sini kita contohkan jawabannya, kita memerlukan soal dengan jawaban pilihan ganda. Kita pilih di sini pilihan ganda. Jawaban yang pertama misalnya pilihannya memanjat. Untuk yang kedua kita tinggal klik tambahkan opsi bertengger. C, kita klik juga opsi yang ketiga berenang. Opsi yang keempat atau D, mengais. Dan jangan lupa juga teman-teman klik wajib. Ini soal nomor 1 selesai. Soal nomor 2, contoh, ini hanya contoh saja, contoh hewan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dingin adalah sini soalnya dalam bentuk masih pilihan ganda, misalnya unta. Kedua penguin. Opsi ketiga gajah. Opsi keempat adalah ayam. Klik wajib. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, autotomi adalah
adaptasi yang dilakukan oleh. Nah, karena dua soal di atas tadi dalam bentuk pilihan ganda, untuk soal yang ketiga kita pilih dengan mode jawaban singkat. Ya, kita klik jawaban singkat. Sini kita klik wajib. Untuk soal yang nomor 4 ya. Soal nomor 4. Paruh yang cocok untuk memakan daging memiliki ciri. Nah, di sini kita pilih jawaban yang lebih dari satu. Jadi kalau kita memerlukan jawabannya lebih dari satu jawaban, kita pilih checkbox atau kotak centang. Misalnya pilihan yang pertama adalah tajam, paruhnya tajam. Pilihan kedua, ujungnya melengkung. Pilihan ketiga, pendek. Pilihan keempat, pipih. Nah, ini berbentuk checkbox ya, berarti jawabannya lebih dari satu jawaban. Di sini kita klik wajib. Terus kita lanjut ke soal nomor 5. Tumbuhan yang melindungi diri dengan getah adalah. Di sini kita misalkan jawabannya hanya dua pilihan, maka kita pilih drop on. Yang pertama misalnya tomat, yang kedua sawi. Ini hanya contoh ya teman-teman, biasanya disesuaikan. Jadi karena memerlukan dua jawaban, maka hanya dua. Nah, setelah selesai soal yang kita buat hanya 5 ataupun bisa disesuaikan. Bagaimana soal ini kita buat kunci jawabannya supaya nanti siswa setelah mengerjakan maka skor nilainya akan terekap secara otomatis. Untuk membuat kunci jawabannya, di sini kita klik pengaturan atau setelan di pojok kanan atas. Kita klik pengaturan yang pertama adalah pengaturan umum atau setelan umum. Di sini kalau kita meminta email siswa waktu menjawab, maka kita centang email. Nah, di sini kita juga batasi satu tanggapan. Jadi ketika kita hanya memerlukan satu jawaban dari siswa, maka kita klik centang di batasi satu tanggapan. Artinya siswa dengan akun yang sama tidak bisa menjawab lebih dari satu kali. Jadi hanya satu kali. Di sini pengaturan yang kedua, presentasi. Misalnya kita tulis pesan konfirmasinya adalah tanggapan Anda sudah direkam. Nah, di sini yang paling penting juga teman-teman, kita lihat pengaturan kuis. Jadi kalau kita mau membuat kunci jawabannya, soal yang kita buat tadi harus kita rubah dari pengaturan kuis. Di sini kita geser atau kita tarik, kita jadikan kuis. Di sini siswa nanti bisa melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Misalnya kita hanya memerlukan nilai poin, jadi siswa hanya bisa melihat nanti nilai poinnya. Jadi setelah kita centang di nilai poin, maka kita simpan. Sebelum kita membagikan link soal Google Form ini ke dalam aplikasi WhatsApp, Telegram, Google Classroom atau media lainnya, di sini bisa kita lihat terlebih dahulu apakah soal kita sudah benar. Oh ya, sebelum kita lihat soalnya, kita tadi kan mau membuat kunci jawabannya, lupa.
Di sini untuk membuat kunci jawabannya bisa kita klik, misalnya nomor 1 kita klik bebas saja. Kita klik bebas. Nah, di sini untuk kunci jawaban nomor 1 kaki ayam cocok untuk misalnya kita centang mengais. Nah, kita klik kunci jawaban terlebih dahulu, lalu kita klik mengais. Nah, maka dia secara otomatis akan tercentang. Di sini kita tinggal kasih skor, karena soalnya 5, anggap saja skornya 20 untuk satu soal. Selesai, maka kita klik selesai. Untuk kunci jawaban nomor 2, di sini masih tampilannya kosong, kita klik bebas. Satu kali, kita lihat soalnya. Contoh hewan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dingin. Misalnya kita klik kunci jawaban, lalu kita klik penguin, kita kasih skor 20, kita simpan. Soal yang ketiga, kita sama, kita klik bebas. Karena ini jawaban singkat, maka kita klik kunci jawaban. Autotomi, jawaban yang pertama, kemungkinan siswa menjawab cicak dengan huruf C kapital. Jawaban yang kedua, mungkin siswa menjawab cicak dengan huruf C-nya huruf kecil. Kemungkinan ketiga, siswa menjawab cicak dengan C kapital. Alternatif keempat, siswa menjawab cicak dengan C-nya huruf kecil. Jadi semua kemungkinan bisa kita tuliskan di sini supaya nilainya nanti terekap secara otomatis. Skor kita tulis atau kita kasih skor 20 untuk soal ini. Setelah selesai, klik tanda selesai. Soal berikutnya, kita klik kunci jawaban. Karena soal ini berbentuk box atau checkbox, maka jawabannya lebih dari 1. Misalnya jawabannya untuk soal nomor 4 ini adalah tajam dan ujungnya melengkung. Jadi hanya 2, artinya jawabannya lebih dari 1. Kita klik selesai. Oh ya, nanti jangan lupa ya. Ketika di sini kita lupa membuat poinnya, kita bisa ulangi dengan cara klik kunci jawaban. Nanti poinnya kita masukkan 20. Lalu kita klik selesai. Jadi bisa kita ulangi kalau seandainya ada yang terlewat. Untuk soal nomor 5 sama, kita klik bebas. Karena soalnya 2 pilihan, maka kita klik kunci jawaban. Tumbuhan yang memilih dengan getah adalah kita klik saja jawabannya yang mana, atau tomat atau sawo. Kita klik misalnya sawo, maka di sini akan centang. Skornya 20. Lalu kita simpan. Nah, setelah kita anggap soal kita selesai, tidak ada yang mau kita edit ya, kita bisa klik pertinjau. Ada di sini seperti ada logo mata, kita klik pertinjau. Ini nama peserta didik, tinggal ketik ya. Terus kelasnya tinggal pilih mau kelas 6A atau kelas 6B. Ini soalnya di samping kanan sudah ada skor 20 poin, 20 poin, 20, 20. Nah, hampir seluruh soal ini. Oke, sudah ada skor semua. Artinya soal kita sudah benar semua, tidak ada yang mau kita edit. Jadi tinggal kita keluarkan. Sekarang bagaimana cara membagikan soal yang sudah kita buat beserta kunci jawaban ini ke media pembelajaran daring kita, baik Telegram, WhatsApp, atau juga Google Classroom. Caranya, kita klik di sini kirim. Soalnya kita kirim. Klik kirim. Nanti di sini kita klik yang bagian di tengah-tengah ya, bukan di bagian seperti surat, kita klik yang tengah. Nah, di sini ada tautan. Tautan ini terlalu panjang, maka kita perpendek. Kita klik perpendek. Nanti kita salin. Kita klik salin. Setelah kita klik salin, sekarang kita mau bagikan di mana soalnya. Misalnya kita salah satunya saya contohkan dari kita mau bagikan ke Google Classroom. Nanti kalau teman-teman mau bagikan WA, silakan buka WA webnya, ataupun mau bagikan ke Telegram, silakan share ke Telegram. Ini grup kelas 6B misalnya.
saya kasih tugas kelas, saya buat tugas, saya pilih tugas tadi, latihan soal IPA. Ini contoh saja, petunjuknya silakan teman-teman buat petunjuk untuk soal ya. Sekarang kita tambahkan link ya, karena tadi berbentuk link, kita tambahkan link, kita pastekan di sini. Tadi kita copy linknya, salin, sekarang kita pastekan, kita tambahkan link. Nah di sini bisa kita atur ya, karena ini lewat Google Classroom, tenggat waktunya boleh kita atur, topiknya boleh kita atur sini, lalu kita tugaskan. Jadi setelah kita tugaskan, nanti siswa bisa melihat tugas kita lewat Classroom atau WA atau Telegram, dia berbentuk link. Jadi sekarang kita uji coba cara menjawab soalnya. Kita klik linknya ya, kita klik link ini, kita lihat, maka dia akan terhubung ke soal. Nama peserta, kita tulis nama pesertanya, misalnya Ani, kita tulis misalnya nama siswanya Ani. Kelas, kita pilih misalnya kelas 6B. Oke. Nah ini jawabannya, misalnya nomor 1 Ani ini menjawab yang bagian D atau mengais. Lingkungan, dia jawab penguin. Autonomi, dia jawab cicak. Misalnya ini contohnya. Terus paruh yang, nah ini lebih dari satu jawaban. Terus soal terakhir, misalnya Ani ini memilih kata adalah sawo. Setelah dia menjawab semua soal, maka dia klik save. Nah nanti pada akun siswa dia akan terlihat ada lihat skor, dia tinggal mengklik lihat skor, maka nilai siswa akan tampil di sini, yaitu 100 nilainya, 100 nilainya per 100 nilai skor maksimal. Di sini ada. Nah ini kalau seandainya kita ini bagi siswa. Terus sekarang kita lihat bagaimana cara guru untuk melihat rekap nilai soal yang telah dijawab siswa tadi, dengan cara buka Google Drive-nya. Jadi kita coba dari awal ya, kita cek soal yang telah dijawab oleh siswa tadi. Kita sekarang lihat rekapnya, buka akun Google seperti awal tadi, kita buka dari Drive. Setelah tampilan Drive kita muncul, soal tadi kita bikin di folder soal uji coba. Kita klik. Nah di sini tampil soal latihan IPA. Sekarang kita posisi sebagai guru, kita klik. Di sini sudah ada pertanyaannya. Nah, berapa siswa yang telah menjawab soal kita tadi bisa kelihatan di respon. Di respon ini hanya satu, karena tadi kita uji coba hanya satu yang menjawab. Sekarang kita klik siapa yang menjawab ini. Nah, di sini kita klik, kita buka ringkasannya. Nama peserta didik yang menjawab tadi adalah Ani. Jadi hanya Ani yang menjawab. Jadi kalau dua peserta didik, maka di sini akan muncul 2 nama, 3 nama, dan seterusnya, tergantung sudah berapa siswa yang menjawab soal. Sekarang pertanyaannya bisa kita lihat di sini, ringkasan pertanyaan ya. Terus individual, kita bisa cek individual, nama peserta didik Ani dengan skor nilai 100, skor maksimalnya juga 100. Kalau ada soal yang salah, bisa kita lihat di sini salah nomor berapa atau bagian yang mana. Oke. Nah, bagaimana respon ini atau rekap nilai siswa ini bisa langsung secara otomatis tersimpan di file Excel atau Microsoft Excel. Bisa kita lihat di bagian pojok kanan atas. Di sini ada berwarna hijau atau spreadsheet ya. Nanti kita klik spreadsheet-nya. Nah, di sini kita buat
maka tunggu sebentar, maka di sini akan tampil responden sudah tersimpan secara otomatis ke file Excel. Di sini ada jamnya, waktu kapan siswa itu menjawab pertanyaannya, ini skor sudah secara otomatis tersimpan, ini nama peserta didik kelas 6B, ini rekap jawabannya. Jadi karena di sini kita tadi coba hanya Ani, maka yang tampil juga 1. Jadi kalau yang menjawab 2 atau seterusnya siswa, maka dia secara otomatis akan terekam di sini. Nilainya juga secara otomatis, waktunya secara otomatis. Tanpa kita edit, dia sudah secara otomatis tersimpan. Demikianlah video bagaimana cara membuat soal dari Google Form sampai mengirim link ke aplikasi belajar daring baik WhatsApp, Google Classroom, Telegram, sampai dengan melihat rekap jawaban secara otomatis di file Excel. Demikianlah, semoga kita bisa bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Demikianlah video tutorial bagaimana cara membuat soal lewat aplikasi Google Form atau Google Formulir. Semoga video tutorial kali ini akan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikan channel Sedikit Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.